الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Rawahu Muslim. Hadis 448 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorang pun berharap bisa mendapatkan surga. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tentu tidak akan seorang pun berputus asa dari surganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis 449. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wa ihtamalaha an-nasu awir rijalu ala a'nakihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahu sa'iq. Rawahul Bukhari. Hadis 449 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh manusia atau orang-orang di atas pundak mereka, maka jika jenazah itu soleh, ia akan berkata, cepat antarkan aku. Namun apabila jenazah itu tidak soleh, maka ia berkata, aduh celaka, kamu akan membawanya kemana? Segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Andaikan manusia mendengarnya, pasti ia terkapar. Hadis 450. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Hadis 450 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kamu daripada tali sandalnya. Demikian juga dengan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di kitab terjemahan yang warna hijau karangan diterjemahkan juga diterbitkan oleh Ustaz Agus Hasan Basri, itu tidak diterjemahkan wan naru mislu dzalik. Mohon ditambahkan kepada ikhwan yang memiliki kitab terjemahan Ustaz Agus Hasan Basri dengan wan naru mislu dzalik, ditambahkan terjemahannya dengan dan neraka juga demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat sidang jamaah Majlis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang kita masuk ke dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bab tentang masalah al-jam'u bainal khaufi war raja,
menggabungkan antara takut dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Sekiranya seorang mukmin mengenal atau mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hukuman, maka tidak ada seorang pun dari mukmin tersebut yang tamak terhadap jannahnya, terhadap surganya. Sebaliknya orang kafir sekiranya mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rahmat, niscaya tidak ada yang berputus asa dari surganya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amalnya. Dan dengan amalnya manusia akan diletakkan derajat-derajat sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Seorang mukmin ketika dia mengetahui hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tamak dengan surga. Seseorang ketika dia dalam keadaan putus asa dan takut yang kuat, maka dia tidak akan berpikir tentang masuk surga. Dia berpikir dahulu bagaimana dia selamat dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Itu permasalahan yang pertama. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga. Ini permasalahan kedua. Faqad faza, dan sungguh ia telah menang. Jadi dimasukkan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab adalah hal yang mutlak, adalah hal yang awal. Permasalahannya bagaimana kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka. Karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sehingga orang-orang yang saleh semacam Umar bin Khattab, Abu Darda, Abu Dzar radhiyallahu anhum sering berkata kepada diri mereka, Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wadidtu law annani syajaratan tu'bad, law annani syajaratun tu'bad." Aku berharap aku menjadi sebuah pohon yang besar, kemudian dikampak, kemudian ditebang, kemudian dibelah, lalu dibakar, kemudian dia tidak ditanya amalnya di dunia. Itu perkataan orang-orang yang saleh. Apa kata orang-orang kafir? Sebagaimana kita bacakan ayat tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkata orang kafir, alangkah indahnya jika seandainya aku adalah debu. Turaba, alangkah indahnya jika seandainya aku debu, diinjak-injak oleh orang, biarlah asal jangan masuk neraka. Orang kafir tersebut mengucapkannya ketika neraka jahanam telah mereka lihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia hendak meninggal, dia mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Alangkah indahnya aku ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan aku adalah turaban, debu yang tidak berarti. Jadi seorang mukmin dia tidak akan tamak dengan surga Allah Azza wa Jalla sebelum dia takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang kafir ketika dia mengetahui tentang rahmat Allah, maka dia tidak akan berputus asa. Akan tapi hal itu jelas kafir yang masih di dalam dunia, ketika dia telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, maka tidak ada taubat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menerangkan tentang jenazah yang dibawa oleh manusia.
jenazah yang dibawa oleh manusia. Dan jenazah semua manusia akan diangkat seperti itu. Jenazah semua manusia diangkat seperti itu. Akan tapi siapa yang menjadikan jenazah tersebut sebagai i'tibar? Siapa yang menganggap dirinya akan dilakukan oleh orang seperti itu? Tidak punya tenaga, tidak ada daya. Dibalik-balik oleh orang yang mencucinya, memandikannya, dia tidak bergerak. Entah apa yang ia pikirkan. Di mana ruh? Datang. Semua orang datang. Semua orang hadir. Tapi apa pedulinya bagi sanjungan orang, pujian orang kepadanya, atau cemeahan orang? Yang ia pedulikan pada waktu itu adalah di mana ia akan diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ruh ketika dia tidak bergerak lagi. Badan ketika dia telah lepas dari ruhnya. Di saat itulah manusia akan nyata. Nyata baginya hakikat. Nyata baginya kebenaran. Dan disebutlah kematian dengan kebenaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Disebutkan oleh ulama tafsir, dialah kematian. Kematian adalah sebuah keyakinan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Allahu Akbar. Lihatlah anda pada waktu itu, ketika detik-detik semua orang akan melewatinya. Rasulullah SAW ketika beliau hendak dicabut ruh beliau yang mulia oleh malaikat, apa kata Fatimah? Wa karbata abata, wa karba abata, alangkah merananya ayah, wa karba abata. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Wahai Fatimah, sesungguhnya tidak ada lagi kesedihan setelah hari. Sesungguhnya tidak ada lagi kesedihan setelah hari ini. Dan Rasulullah SAW wajahnya keluar keringat. Begitu beratnya menahan naza' ketika ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau siapa? Rasul yang mulia, manusia yang termulia. Diletakkannya tangannya di atas bejana, di dalamnya ada air, kemudian dilap mukanya. Inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian mempunyai sakarat. Sakarat yang dapat menghilangkan akal. Begitu beratnya cobaan, benar-benar membuat sakarat. Nah, pedulikah kita pada hari itu? Di saat tidak ada manfaat harta yang kita tinggalkan, tidak ada manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang membawa hatinya dengan hati yang salim. Hati yang salim yang bermanfaat di akhir hayat. Amal saleh yang akan bermanfaat di akhir hayat. Semua yang anda berikan kepada Allah Azza wa Jalla yang bermanfaat. Harta yang anda infakkan untuk pakaian, maka dia akan punah. Makanan yang anda infakkan, anda beli dengan harta anda, maka dia akan musnah. Yang kekal hanya amal saleh. Idza mata ibnu Adam anqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amal. Terputus amalnya kecuali 3 hal. Teringatlah yauma yatadzakkarul insanu, pada hari itu teringat oleh manusia. Ruh telah keluar diikuti oleh mata, diangkat oleh malaikat, diangkat. Semua orang menangis. Istri, anak, keluarga, cucu. Bendera putih telah dipasangkan di depan rumah. Kemudian pula sahabat handai salan berkerumunan. Akan tapi apa pedulinya jiwa banyaknya kerumunan orang? Apa pedulinya bunga-bunga? Apa pedulinya kata duka cita dan semacamnya? Dia hanya mempedulikan amalnya. Apakah dia ditolak di langit nanti atau tidak? Diangkat ruhnya ke langit. Kemudian jika seandainya dia taleh, maka berkata penduduk langit, siapa yang memiliki ruh yang bau, yang kotor ini?
Sungguh telah menyakiti kami baunya. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, buang kembali ruh tersebut. Ruh tersebut tidak ada manfaatnya di sisi langit. Langit untuk yang suci. Pulangkan kembali. Alangkah sedihnya manusia. Ujian, walaupun gubernur yang datang tidak akan manfaatnya. Manusia yang hebat sekalipun hadir memuji setengah mati, tidak akan ada manfaatnya. Karena ruhnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lihat ruh yang baik, ruh yang tayyibah, ketika diangkat, semua penduduk langit mengatakan, siapa yang memiliki ruh yang harum ini? Siapa? Dibukakan pintu padanya, pintu langit. Kemudian dibiarkan dia sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alangkah indahnya sujud. Dia adalah awal sujud seorang hamba nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia nazar. Saat itu manusia, berapa menit setelah itu darah pun mulai mendingin, kemudian badan semua sudah kaku. Akan tetapi bahwa dia tetap masih memiliki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, yakinkah kita bahwa kita akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Menghadirkan keyakinan ini bukanlah mudah. Setiap hari kita lihat kematian, akan tetapi mana kematian itu melekat di dalam diri. Sungguh berat dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud, kaum Samud, kaum Hud. Di antara mereka seperti kaum Amaliqah, itu selama 100 tahun mereka tidak nampak kematian. 100 tahun tidak ada kematian. Begitu panjang umurnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang besar. Disebutkan bahwa badan mereka 17 depa. 17 depa. Ditemukan berapa waktu yang lalu di internet, di daerah Jazirah Arab, di padang pasir. Di padang pasir antara Makkah dengan Yaman, jasad manusia yang panjangnya 17 depa. Panjangnya 17. Mereka tidak melihat kematian selama 100 tahun. Bagaimana mengingatkan kepada mereka kematian jika seandainya 100 tahun mereka tidak pernah menemukan orang yang mati? Subhanallah. Kita seorang muslim setiap saat mendengar kematian, akan tapi siapa yang menghadirkan kematian di dalam hidupnya? Sehingga dia mengumpulkan ibadahnya, mengumpulkan amal solehnya untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk hari itu ia persiapkan ibadahnya. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Pada waktu itu datanglah kematian dengan yakin, dengan hak. Pada waktu itulah kalian tidak akan bisa lari dari Allah. Datang Nabi Daud alaihissalam kepada malaikat yang mencabut nyawa, malaikat maut. Kemudian dia mengatakan, ya malakal maut, idza jaa ajali fa akhbirni. Wahai malaikat maut, jika seandainya ajalku telah datang, maka kabarkan aku, berikan aku berita agar aku bersiap kepadanya. Apa kata malaikat tersebut? Ajal, naam, ursilu ilaika rasulaini aw salasah. Aku utus kepada engkau 2 utusan atau 3 utusan untuk memberitahu kabar engkau bahwa engkau telah dekat kematian. Ketika datang kematian kepada Daud alaihissalam, padahal umurnya telah ditambah 60 tahun dengan umur Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dalam hadis sahih. Kemudian apa kata Daud? Ya malakal maut, alam ukhbirka annaka satursilu ilayya rasulaini aw salasa. Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah mengabarkanku sebelum datang ajalku, engkau telah mengirimkan 2 atau 3 tanda untuk kematian, untuk kematianku? Maka berkata malaikat maut, aku telah kirim wahai Daud. Bukankah putihnya rambutmu setelah hitam legam?
Bukankah bungkuknya punggungmu setelah ia tegap? Bukankah keriputnya kulitmu setelah ia mengkilat? Semuanya adalah tanda-tanda Rasul, tanda-tanda kematian menjemput. Itu kata mereka. Subhanallah. Saat itulah harus yang dipikirkan oleh manusia. Jika seandainya kematian itu, subhanallah lazim, kematian persis seperti musibah yang menghadapi manusia. Dia datang dan dia berlalu. Musibah yang kita hadapi seperti itulah kita menjenguk kematian. Seorang mengendarakan kendaraannya kemudian hilang. Seorang naik pesawat kemudian dia hilang. Seorang datang kepadanya penyakit kemudian dia hilang. Seseorang kadang-kadang dia beraktivitas kemudian dia hilang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kematian. Akan tapi yakinlah apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua jiwa akan merasakan kematian. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis Abu Hurairah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syirakin." Sungguhnya surga lebih dekat dari seseorang dari syirakin, dari sandal. Neraka begitu juga, subhanallah. Orang yang melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada waktu, maka dia akan bertasbih kepada Allah. Waktu di mata Allah Azza wa Jalla tidak ada beda waktu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 10 tahun, 100 tahun, dan semacamnya. Tidak ada waktu, tidak ada bedanya. Lihatlah Ashabul Kahfi. Apa bedanya baginya 1 malam dengan 309 tahun? 300 tahun, tidak ada beda. Lihatlah pemilik keledai yang ingin menyaksikan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan ia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan setelah 10 tahun. Setelah berlanjut 100 tahun, tidak ada bedanya. Kematian tidak ada bedanya bagi seorang. Mungkin dia sangat dekat. Yang membedakan adalah amal saleh. Kematian menjemputnya sedangkan dia beramal saleh. Atau kematian menjemputnya sedangkan dia melakukan amal saleh. Subhanallah alazim. Ashabul Kahfi ketika dia lari dari kerajaan yang zalim, dari masyarakat yang zalim, antaranya dengan kematian sebentar dekat karena ia dikejar-kejar. Kiranya mereka ditemukan dan didapat, maka kematian. Akan tapi coba lihat Allah Subhanahu wa taala mempermainkan atau menyebutkan tentang zaman. Coba lihat. Kiranya yang 1 jengkal tersebut kematian akan mereka hadapi berumur 309 tahun. Mana kerajaan, mana raja yang zalim, mana orang-orang yang mengibadati selain dari Allah Azza wa Jalla, ketika mereka terbangun dalam 1 malam tersebut, semuanya hilang. Semuanya hilang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bertemu mempertanggungjawabkan setiap amal ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Itu saja. Subhanallah. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syirakin. Datang salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya antara kalian dengan surga hanya kalian maju ke depan kemudian terbunuh. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, benarkah saya maju kemudian terbunuh setelah saya mendapatkan surga? Maka dia jawab, benar. Demi Allah, jika seandainya surga sedekat itu, demi Allah, memakan 5 butir kurma ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Kemudian dia maju, kemudian dia terbunuh. Kemudian sebelum dia terbunuh dia mengatakan, demi Allah, sungguhnya aku telah mencium bau surga. Naam, wallahu ta'ala alam. Bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Qala Allah Ta'ala, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Quran surat An-Najm ayat 59 sampai 60. Bab yang ke-54 ini bab tentang fadlul buka, keutamaan menangis karena rindu dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fadlul buka, menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Al-buka'u min khasyatir rahman, takut, menangis takut karena Allah Azza wa Jalla. Menangis adalah sifat dan tabiat manusia ketika ia terpengaruh akan sebuah keadaan, kemudian timbul rasa sedihnya, kemudian keluar air mata. Menangis, takut kepada Allah. Menangis identik dengan keluar air mata, merahnya wajah, dan menangis karena takut air tersebut hangat, air mata tersebut keluar hangat. Menangis karena gembira, air yang keluar tersebut airnya dingin. Menangis takut karena Allah Azza wa Jalla adalah sifat orang-orang yang saleh, tabiat ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sima, tanda-tanda para nabi dan para rasul. Bahkan dia adalah amal kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang mengikuti ajaran yang benar. Menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah derajat ubudiyah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tangis yang jujur, yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kebahagiaan yang tidak tertandingi kebahagiaannya. Tangis orang yang melakukan dosa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tangisnya hangat, kata-katanya jujur, air matanya mengalir takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan air mata tersebut akan menjadikan ia menjadi saksi nanti di akhirat. La yamussun nar man bakat min khasyatillah, tidak akan disentuh oleh api neraka badan atau kulit yang takut karena Allah Azza wa Jalla, bakat min khasyatillah. Dan nangis, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa ada 10 macam bentuk tangisan. Saya tidak hafal semuanya, akan tapi di antara bentuk tangisan tersebut adalah tangis sedih karena dapat musibah atau berpisah dengan orang yang dicintai. Tangis dibuat-buat, tangis air mata buaya yang dibuat dan dipaksakan, biasanya disewa oleh orang-orang kaya untuk menangisi kerabatnya yang meninggal. Al-buka al-mustajar, tangis karena rindu dan bahagia. Tangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan tangis-tangis yang lain. Dan ada tangis yang mubah, seperti tangis karena keadaan lain yang menangis. Ada orang lain yang menangis, kita menangis juga. Dan tangis takut kepada Allah Azza wa Jalla, tangis ketika mendengarkan Al-Quranul Karim, tangis ketika berpisah dengan saudara Islam, seaqidah, itu manhaj, ketika hendak berpisah dengannya, bukanlah tanda kelemahan.
akan tapi tanda kesucian hati seorang muslim, tanda kelembutan hatinya, tanda kehalusan sanubarinya, tanda dia berakhlak, tanda bahwa ia adalah seorang muslim yang telah menunaikan kewajibannya dengan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lainnya. Tangis kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Orang yang tidak menangis berarti ada yang salah di dalam penciptaan dirinya, ada yang salah dalam fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Kapanlah masanya lagi bagi seorang beriman agar khusyuk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, agar khusyuk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Wala takunu kalladzina utul kitab, janganlah mereka seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, panjang masa kepada mereka, kasat hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka berbuat fasik kepada Allah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa hati-hati kaum muhajirin merasa terlambat untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla sampai turun ayat ini, merasa terlambat khusyuk hati mereka setelah berlangsung 13 tahun. 13 tahun hati mereka tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kapan lagi seorang mukmin hatinya khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Khusyuk hati mengingat Allah dan khusyuk hati karena turun kepadanya kebenaran. Dia ilmu mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas ma'rifah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang munafikin, bahkan sifat orang-orang ahlul kitab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim." Kenapa mereka membatalkan perjanjian mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan kufur mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Apa akibat mereka melakukan pembatalan terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Akibatnya adalah apa? Nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Orang-orang yang membatalkan perjanjiannya antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak menunaikan amanah, amanah ilmu, amanah din, amanah syariat, maka mereka akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla dua hal. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka akan memalingkan ucapan Allah Azza wa Jalla, ucapan Rasulullah SAW dari tempatnya. Dan ini musibah pertama. Dan yang kedua, wanasu hazzam mimma dzukkiru bih, dan mereka lupa dari peruntungan yang telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dua hal yang menimpakan seseorang yang meninggalkan amanah kepada Allah Azza wa Jalla. Akibat qasat qulubu, akibat kasat hati mereka. Kasat hati disebabkan mereka tidak menunaikan amanah din. Kasat hati menyebabkan karena mereka panjang masa kepada mereka dan mereka tetap buta dengan dunia, mereka tetap memikirkan kehidupan yang cepat, mereka tetap memikirkan kehidupan dunia, tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Panjang waktu bagi mereka berleha-leha, tidak pernah ditimpakan musibah, tidak pernah diingatkan dan semacamnya. Akibatnya kasat hati. Ditimpakan dua hal, yuharrifuna al-kalima.
Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak jadi tempat mahabbah, kecintaan, harap, takut, tawakal, inabah, khusyuk dan dijadikan dunia adalah tempat kecintaan, berbenci dan mencintai, berwala, berloyal kepada dunia, menghantam manusia, membela manusia hanya karena dunia, maka saat itu manusia yang seperti itu perbuatannya, yuharrifuna al-kalima mawad, terpaksa harus menggeserkan semua kalimat-kalimat Allah dan Rasulnya dari tempat yang apa. Karena dia membutuhkan hal-hal yang dapat melegalkan perbuatan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia membutuhkan. Sebagaimana yang terjadi di kalangan para filosof, orang-orang filsafat, sebagaimana yang terjadi di kalangan ahli tasawuf, sebagaimana terjadi di kalangan orang-orang yang tidak mengerti agama dari kalangan liberal. Orang-orang seperti ini yang merusak dini. Mereka jadikan takwil sebagai tunggangan. Mereka jadikan zahir dan batin sebagai tameng untuk menghancurkan semua kalam Allah dan yuharrifuna kalimat. Dan ini yang paling sering terjadi adalah du'atun ala abwabi jahannam. Sering terjadi pada kelompok da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahanam. Sering kali karena kebutuhan dunia, mereka terpaksa harus melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Itu yang pertama. Konsekuensi yang kedua akibat kasat hati tidak pernah takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah nasu hazzam mimma dzukiru. Mereka lupa keberuntungan yang mereka telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa keberuntungan apa yang mereka lupa. Mereka telah mengejar semua keberuntungan. Mereka perkosa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keberuntungan mereka di dunia. Bukankah mereka telah gali semua motivasi mereka untuk mencari dunia dalam Al-Quran dan hadis? Mereka pelajari semua metode bisnis, semua bentuk motivasi untuk mendapatkan dunia. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasu hazzam mimma dzukiru bih. Mereka lupa dari apa keberuntungan yang telah mereka diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberuntungan apa? Maka disebutkan oleh ulama tafsir, dia adalah hikmah, dia adalah ma'rifah. Keberuntungan ma'rifah, keberuntungan hikmah dari ilmu syariat, dan keberuntungan untuk mengamalkan hikmah dan ma'rifah itu di atas nurullah Azza wa Jalla. Ini yang mereka lupa. Ini yang mereka lupa. Banyak orang yang berilmu, kan tapi ilmunya bukan untuk menyinari kehidupan. Banyak orang-orang yang berilmu, akan tapi bukan untuk melembutkan hatinya, kan tapi untuk membuat kekayaan pemikirannya, untuk mengayakan akalnya, untuk disebut sebagai seorang cendekiawan, seorang alim, seorang yang banyak mengetahui dalam hal ini, akan tapi dia miskin di dalam pengamalan, jauh dari amal. Dia sangat benci kepada orang-orang yang mengingatkan dari hakikat ilmu, yaitu khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla, sangat benci dia. Karena yang ia pahami bahwa ilmu hanya sebatas ma'rifah yang ada di pikiran, tidak sampai ke dalam hati. Ilmu bagi mereka hanya sampai di tenggorokan saja, tidak sampai kepada hati. Nasu hazzam mimma dzukiru. Dan ini sangat berbahaya. Makanya para ulama membuat fadlul buka, keutamaan menangis dengan Allah. 13 tahun ya ikhwan, 13 tahun para sahabat Rasulullah SAW ditunggu buah dari ilmu yang mereka tuntut. Mana dia? Mana rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Mana khusyuk? Mana khudu'? Atau dia hilang, malah dia berganti dengan kesombongan, dia berganti dengan hasad, dia berganti dengan sakit hati, dia berganti dengan banyak hal yang mengotori ilmuwan seorang hamba tadi. Seharusnya ilmu mendatangkan rasa khasyah dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu.
Ilmu mengantarkan rasa takut kepada Allah, bukan rasa kepongahan. Jika seandainya ada ilmu yang mengantarkan anda kepada jauh dari Allah Azza wa Jalla, pastikan bahwa dia bukan ilmu. Pastikan bahwa dia bukan ilmu. Atau diri anda yang sakit, cara pengolahan anda yang tidak benar. Maka seleksi dua hal. Jika seandainya anda seorang dokter, perhatikan kenapa obat yang bagus ini tidak mengena pada penyakit. Berarti ada dua hal. Kalau tidak obatnya yang salah, berarti pencernaan obat tersebut yang salah. Jika seandainya anda ahli elektronik dan anda telah pasang alat yang benar, kemudian tidak hidup juga, maka pastikan dua hal. Jika seandainya alat tersebut yang rusak, berarti ada saluran yang terputus. Jika seandainya ilmu yang anda tuntut ini tidak mendatangkan khasyah, takut kepada Allah, maka pastikan dua hal. Ilmu yang anda tuntut ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Atau yang kedua, diri anda yang mencerna yang tidak benar. Periksa hati, periksa diri masing-masing. Tanyakan, sudah berapa rasa takut kita tanamkan di hadapan Allah. Fadlul buka, keutamaan menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah sarana untuk bisa mendalamkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah da'bus salihin. Kebiasaan orang-orang yang saleh. Dia adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Disebutlah Nuh dengan Nuh karena dia ya Nuh, karena dia merintih, dia mengeluh, dia mengadu kepada Allah. Nuh disebut Nuh adalah tangisan seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya yang ia cintai. Disebut Nuh. Wanita tersebut naihah, wanita yang naih. Nuh alaihissalam. Nabi Ayub menangis, Zakaria menangis. Semua nabi dan rasul. Nabi Daud alaihissalam ketika dia melakukan dosa, dia sujud dan beribadah selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai disebutkan bahwa sujudnya tersebut, air matanya tersebut menumbuhkan tanaman. Air mata yang ia lakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan tanaman tempat dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ia adalah da'bus salihin. Adalah kebiasaan orang-orang yang saleh kepada Allah. Menangis adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca Rasulullah SAW, dibacakan kepada Rasulullah SAW surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai pada ayat ke-50-an, Rasulullah SAW mendengar Abdullah bin Mas'ud berucap, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika seandainya engkau wahai Muhammad kami datangkan ji'na min kulli ummatin bi syahidin, setiap umat kami datangkan seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad. Subhanallah, Rasulullah SAW membayangkan waktu itu, kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka semua. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fara'aitu fa idza ainahu tadhrafa. Kulihat Rasulullah SAW kiranya air matanya keluar. Air matanya keluar menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa tangis Rasulullah SAW terdengar bergemuruh di dadanya. Bergemuruh di dadanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Mana kita dengan tangis Rasulullah SAW ketika beliau sujud, ketika beliau salat malam, karena beliau bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tahukah antum orang mengadon roti menggunakan tepung tanpa air? Tidak akan bisa dimengadoni. Begitu juga orang yang mengadoni ibadahnya tanpa air mata, maka dia tidak akan merasakan nikmat ibadah. Tahukah antum seseorang pandai membuat bejana dari tanah liat, mengadoni tanah liat tersebut tanpa air, maka dia tidak akan bisa. Begitu juga orang yang membuat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa air mata juga tidak akan bisa. Jadi air mata adalah air untuk melembutkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah air adonan untuk penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari Rasulullah SAW menguburkan anaknya Ibrahim, anak yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Rasulullah SAW keluar air matanya, menangis takut, menangis sedih. Yang tadi takut, kalau sekarang menangis sedih karena ditinggalkan oleh anaknya Ibrahim. Apa kata seorang sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, apakah engkau menangis sedangkan engkau? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya apakah kalian mau dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dari hati kalian? Innal ayna la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sungguhnya air mata bisa saja mengalir, hati bisa saja sedih, kan, tapi kami tidak akan berucap kecuali yang membuat ridha Allah. Kami tidak akan berkata kecuali yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Air mata bisa mengalir dan hati bisa bersedih, kan, tapi kami tidak akan mengucap kecuali yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menangis juga ketika beliau salat malam. Kebiasaan para rasul adalah menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka tunduk, yakhirun al-azqan, mereka letakkan kening mereka kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk, menangis, yabkun, dan bertambah khusyuk mereka dengan tangis tersebut. Wa yaziduhum khushu'a wa yakhirun al-azqan yabkun, menangis. Orang yang menangis pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Tangis yang ikhlas adalah tangis hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak tahu waktu, dia tidak dipersiapkan, dia tidak diperuntukkan untuk seseorang. Yang ia peruntukkan tangisnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Apakah kalian mendengar hadis ini, kalian ta'ajub, yaitu Al-Quran Karim. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian bertertawa dan tidak menangis. Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang muslim yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW, yang mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, dan dia ta'ajub, tertawa, tapi tidak ta'ajub, menangis. Dan ini celaan bagi seorang muslim yang membaca Al-Quran Karim tidak menangis, tidak membuatnya menangis kepada Allah SWT. Dan sangat luar biasa hati seorang muslim membaca Al-Quran, dia tidak menangis. Bagaimana dia tidak bisa menangis? Ini luar biasa. Jadi pertanyaannya bukan permasalahan bagaimana caranya menangis ketika membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa bisa seorang muslim tidak menangis ketika dia membaca Al-Quran? Itu pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang tidak benar, bagaimana caranya menangis ketika membaca Al-Quran? Itu tidak benar. Yang benar, bagaimana
Seorang muslim membaca Al-Quran kemudian dia tidak menangis. Ajab, sungguh aneh. Seorang muslim membaca kalamullah azza wa jal, turun dari langit ketujuh, tahu dia tentang makna dan hakikatnya, mentadabburi maknanya, mengetahui seluk-beluk ujung kata dari firman Allah azza wa jalla tersebut, kemudian dia tidak menangis, tidak datang kepadanya kebenaran. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Dan inilah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid yang saya terangkan tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunggu hasil dari menuntut ilmu para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kita yang mengaji di majelis ta'lim menghadiri 2 atau 3 kali dalam satu minggu, satu ahad. Kemudian pertanyakan diri, kapan kita khusyuk pada Allah Azza wa Jalla? Kapan kita hadirkan hati ketika salat, ketika bermunajat pada Allah Azza wa Jalla? Apakah ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan kita ke sana atau tidak? Atau cara menuntut ilmunya yang belum benar? Atau hati kita yang belum siap menerima kebenaran tersebut? Atau memang belum waktunya? Pertanyaan banyak. Akan tetapi semua orang yang menuntut ilmu yang benar, semuanya membawa ke muara yang benar. Sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat tersebut, benar-benar bermakna ayat tersebut, bermunajat pada Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya, dengan menikmati munajat pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seorang muslim akan ta'ajub, akan merasa aneh terhadap setiap sejarah-sejarah yang kita baca dari sejarah hidup para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa hari-hari mereka dipenuhi dengan tangis dan air mata? Dan kenapa pula hari-hari kita dipenuhi dengan tawa dan senda gurau semata? Sungguh aneh. Ada perbedaan yang mencolok sebagaimana perbedaan siang dan malam, perbedaan putih dan hitam. Apa yang membuat hati kita seperti itu dan apa pula yang membuat hati mereka seperti itu? Rasulullah SAW berkumpul para sahabatnya, mereka menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika disebutkan sebuah hadis, beliau menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW menangis, maka dia pun menangis pula. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena seringnya menangis, ada guratan hitam. Guratan hitam. Permasalahan bukan kening hitam ya ikhwan, guratan hitam di pipinya karena seringnya dia menangis, guratan hitam. Subhanallah lazim. Alangkah nikmatnya hidup jika seandainya kita bisa menghayati hakikat din, kemudian kita bisa melaksanakannya dalam hari-harinya. Permasalahannya adalah qaswatul qulub. Qaswatul qulub, kerasnya hati, kerasnya hati. Subhanallah lazim. Kerasnya hati ini memang sangat berbahaya. Kerasnya hati ini memang sangat berbahaya. Ilmu dapat dicerna dengan akal. Apa yang kita sampaikan ini bisa saja dicerna oleh akal, akan tetapi tidak bisa dicerna oleh hati karena keras. Akal manusia bisa mencerna kebenaran ya ikhwan, akan tetapi hanya sebatas ma'rifah kepada Allah. Yang dipermasalahan adalah cernakah hati kita. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Permasalahannya bukan butanya mata, kan, tapi butanya hati yang ada di dada. Permasalahannya itu. Inna la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebagaimana yang firmankan Allah Azza wa Jalla. Permasalahannya bukan permasalahan buta mata. Jika seandainya dia adalah buta mata, alangkah mudahnya hidup. Kan, tapi permasalahannya adalah buta hati. Buta hati. Masalah. Saya bisa mencerna karena saya bisa berhitung, saya bisa menilai, saya bisa menyebutkan putih itu putih dengan akal, akan tapi dengan hati mana? Dengan hati mana? Kita beriman, beragama ya ikhwan harus dengan hati. Walakin qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sudah kasat hatinya, maksiat juga banyak juga. Wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik.
Rahasia-rahasia syariat seringkali terungkap ketika hati kita luluh pada Allah SWT. Dia seringkali tertutup jika seandainya hati tertutup. Dia seringkali tertutup jika seandainya hati tertutup. Al-buka'u, menangis takut karena Allah Azza wa Jal. Al-buka'u min khasyatir rahman. Pada minggu depan insyaallah ta'ala kita akan terangkan satu persatu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka bermuamalah dengan air mata mereka. Bagaimana juga para tabi'in bermuamalah dengan air mata mereka pula. Bagaimana para tabi'in bermuamalah dengan air mata mereka pula. Wallahu ta'ala alam. Nah. Hadis 451 wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah aqra' alaik wa alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratan Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. Hadis 451 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Saya menjawab, ya Rasulullah, saya membacakan untuk Anda, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Beliau bersabda, sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang lain. Maka saya membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa hingga tak kala saya sampai pada ayat ke-41 yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Beliau bersabda, cukuplah bagimu sekarang. Maka saya menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis 452 wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu faqala law ta'lamuna ma a'lamu ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsiran. Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin. Muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanuhu fi babil khauf. Hadis 452 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah yang belum pernah aku mendengar yang semisalnya. Beliau bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, maka para sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dan suara isak tangis mereka pun terdengar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini telah berlalu pada bab khauf. Hadis Rasulullah SAW yang pertama kita telah terangkan tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran Karim sampai pada ayat surat Nisa itu Rasulullah SAW menangis. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan menangis ketika membaca Al-Quran Karim. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memberhentikan Abdullah bin Mas'ud di dalam membaca Al-Quran bukan dengan kalimat Sadaqallahul Azim, menunjukkan bahwa ucapan Sadaqallahul Azim adalah menyelisihi sunnah dan tidak dianjurkan. Rasulullah SAW hanya sebatas mengucapkan untuk memberhentikan seseorang dari membaca Al-Quran, seperti kata-kata hasbuk, cukup, atau berhentilah, atau kata-kata yang semisalnya.
Tidak ada kata-kata tertentu untuk memberhentikan atau berhenti dari bacaan Al-Quran Karim. Sebagaimana dianjurkan baca bismillah dan ta'awudz, a'udzubillah, dan begitu seterusnya. Dan juga dianjurkan juga memperdengarkan Al-Quran Karim. Memperdengarkan Al-Quran Karim di majlis-majlis. Seperti majlis ta'lim seperti ini, dibacakan oleh seseorang kemudian diperdengarkan oleh semuanya. Atau juga boleh memperdengarkan Al-Quran Karim. Memperdengarkan Al-Quran Karim dibaca oleh satu. Akan tapi tidak boleh dengan niat ibadah membaca Al-Quran Karim dengan berjamaah. Tidak boleh. Akan tapi diperdengarkan untuk satu orang dan semacamnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala sering melakukan hal ini. Jika seandainya datang kepada beliau qari yang bagus dan yang terkenal, beliau meminta dibacakan kepadanya ayat Al-Quran Karim. Bahkan biasanya sebelum kajian Syekh dimulai beberapa waktu yang lalu, itu biasanya dibacakan dahulu Al-Quran Karim. Dan kita sangat tahu bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap ketenangan pada yang hadir, turunnya berkah dan semacamnya. Syekh Abdullah Matrud, seorang imam di Jeddah, ketika beliau datang ke majlis ta'lim Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, sering dimintakan Quran untuk dibacakan Al-Quran. Kebetulan memang Quran bacaan beliau sangat luar biasa. Apa kata Syekh? Iqra alaina Al-Quran ya maqbul, katanya. Iqra alaina Al-Quran ya maqbul, anta lasta matrud. Apa kata Syekh bin Baz? Bacakan untuk kami Al-Quran Karim, wahai maqbul. Karena arti matrud itu adalah yang tertolak, maqbul yang diterima. Engkau bukan lagi matrud, akan tapi engkau adalah maqbul. Maqbul yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cerita Syekh Abdullah Matrud di dalam sebuah tulisannya. Jadi membacakan Al-Quran Karim, dibacakan oleh orang, itu mempunyai kenikmatan tersendiri. Jadi membaca Al-Quran Karim atau memperdengarkan suara orang mempunyai kenikmatan tersendiri. Dan subhanallah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaan suara, berapa banyak suara, semuanya masuk. Semua suara, jika seandainya dibaca dengan hati, dibaca dengan keikhlasan, maka dia mendatangkan keajaiban di dalam membaca Al-Quran Karim. Tapi tentu dengan bacaan dengan tajwid, dengan benar. Ribuan orang membaca Al-Quran Karim, kan tapi tidak pernah bosan. Jika seandainya dibaca dengan tenang, dengan bacaan yang benar dan semacam, dihadirkan hati ke dalam bacanya, sangat luar biasa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan suara, berbagai macam bentuk suara. Kemudian hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkhutbah yang dia tidak pernah mendengar khutbah yang semisalnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis, akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW? Mereka tutup wajah mereka karena tangisan, dan mereka mengeluarkan suara khanin, suara tangis yang terpaksa didiamkan, suara tangis. Dan itu kebiasaan sahabat Rasulullah SAW. Mana dia di majlis ta'lim kita, mana dia di khutbah kita, hilang sudah, tidak ada. Karena pada banyak khutbah, pada banyak majlis ta'lim tidak ada ruh, dia hanya rutinitas yang harus dijalankan, kemudian seseorang pulang, tidak ada ruh. Maka mereka tidak ada perhatian. Akan tapi pada zaman Rasulullah SAW, khutbah, kajian adalah tempat-tempat yang bisa melembutkan hati, yang bisa mendekatkan hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sampai di sini cukup bagi kita kajian. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan minggu depan kita akan mengkaji bagaimana sahabat Rasulullah SAW di dalam menangis, dan juga para tabi'in dan tabi'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada fadilah meninggal di Mekah atau di Madinah? Meninggal di Mekah atau di Madinah tidak ada keutamaan. Kan tapi meninggal dalam beribadah punya keutamaan, dan juga dikuburkan di Baqi' juga punya keutamaan.
dikuburkan di Baqi' juga sebuah keutamaan, yaitu orang yang dikuburkan di Baqi' mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang ikhwan kita kuliah di Madinah meninggal dunia karena sakit. Alhamdulillah beliau dikuburkan di Baqi', dan banyak ulama-ulama dikuburkan di Baqi'. Alangkah bahagianya seorang muslim juga dikuburkan di Baqi'. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan azab kubur? Apakah ruh dengan jasad atau ruh saja atau jasad saja? Azab kubur sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang diazab adalah ruh dengan jasad. Adalah ruh dengan jasad. Wallahu taala alam. Bolehkah membaca Al-Qur'an dengan seni atau irama seperti MTQ? Membaca seni dan irama yang tidak dibuat-buat maka itu diperbolehkan. Sedangkan irama yang dibuat-buat maka itu tidak diperkenankan. Sebagian para ulama masukkannya ke dalam bid'ah. Bagaimana dengan membaca surat Yasin? Bolehkah bersama-sama? Jika seandainya surat Yasin diniatkan untuk ibadah, maka tidak boleh dibaca bersama-sama. Tidak boleh dibaca bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Pertama, Al-Quran tidak ditutup dengan doa. Al-Quran, setelah membaca Al-Quran tidak ditutup dengan doa. Dan juga kalau seandainya memang kita ingin berdoa, maka kita berdoa ketika setiap membaca ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW membiasakan dirinya ketika melewat pada ayat neraka, ayat menerangkan tentang neraka, beliau berlindung terhadap neraka. Tentang lewat ayat surga, beliau memohon surga. Dan begitu seterusnya, kan tapi tidak meminta di akhir dari bacaan Al-Quran Al-Karim. Jadi Quran Karim tidak ditutup dengan doa, tidak ditutup dengan doa, wallahu ta'ala, kecuali doa khatam Al-Quran Karim. Kecuali doa khatam Al-Quran, para ulama berselisih apakah ada doa khatam Al-Quran Karim. Sebagian para ulama mengatakan ada dan semacamnya, dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Wallahu ta'ala, itu pengecualian. Kan tapi membiasakan dengan menutup itu dengan doa tidak. Yang membiasakan menutup dengan doa yaitu menutup kajian boleh dengan doa dan semacamnya, karena tempat-tempat tersebut dimustajabkan. Wallahu ta'ala. Kalau seandainya seseorang mau berdoa pula ketika dia membaca Al-Quran, bukan dia lakukan secara terus-menerus, kan tapi karena kebetulan memang dia mau berdoa setelah dia membaca Al-Quran tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Sahabat melihat sahabat yang lain meninggal. Kalau seandainya para sahabat tentang masalah orang yang tinggal di surga itu sudah ditempati oleh orang-orang syahid. Sebagaimana dalam hadis, sungguhnya orang syahid ruh mereka masuk ke dalam ruh burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Jadi mereka berterbangan di surga. Jadi berarti ruh mereka sudah berterbangan di surga, di burung-burung hijau. Masya Allah. Sedangkan azab wanita yang dilihat oleh Rasulullah SAW tersebut, saya tidak tahu, tidak tahu saya. Perlu pembahasan tentang masalah itu. Ya, wallahu ta'ala. Ruh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ruh yang akan ditempatkan di sisinya. Dan nanti semua ruh ketika orang telah meninggalkan mayit tersebut, itu akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan lagi dengan badannya. Dan nantinya juga bahwa dia akan mendapatkan nikmat dan azab dengan ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Berarti berada di sana, di sekitar itu, dengan ruh dan jasad. Jadi yang diterima, yang dimaksud diterima tersebut adalah di sisi Allah Azza wa Jalla, dihormati, dipuji, disanjung. Akan tapi ruh yang buruk dan itu tidak diterima oleh Allah, tidak boleh masuk di langit ketujuh. Sudah ditolak dahuluan, menunjukkan bahwa dia memang hamba yang tertolak oleh Allah SWT. Kemudian dia kembali ke bumi bersama badannya, dan dia akan merasakan penderitaan jika seandainya dia buruk, kalau seandainya juga merasakan kenikmatan jika seandainya dia saleh. Dan tidak ada namanya ruh yang luntang-lantung pergi ke sana dan kemari, apalagi keyakinan bahwa dia menempati sebagian binatang-binatang, dan itu keyakinan animisme yang harus dijauhkan dari ajaran Islam. Keyakinan orang-orang Buddha dan Hindu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ketika seorang hamba wafat dan dibawa di hadapan Allah, dia bisa langsung melihat wujud Allah Ta'ala tanpa ada batas? Tidak ada yang bisa melihat wujud Allah
tanpa batas. Wala yuhituna bihi ilma. Sebagai manusia tidak bisa menguasai ilmu Allah Azza wa Jalla, dan juga seorang manusia juga tidak akan bisa menguasai wujudnya. Yang dilihat oleh manusia nanti dari akhirat adalah wajah Allah, akan tapi tidak bisa meliputinya. Anda tidak akan bisa melihat seluruh wajah Allah, akan tapi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian, atau melihat Rabb kalian nanti dari kiamat sebagaimana kalian nanti melihat bulan purnama pada malam hari di bulan purnama, di malam purnama. Jadi kita melihatnya akan tapi tidak bisa menguasainya. Jadi kita tidak melihatnya, yang melihat wujud Allah tanpa ada batas. Jadi kita tidak melihat batasnya, tidak. Akan tapi kita hanya melihat tapi tidak bisa menguasai penglihatan itu. Ya, wallahu taala alam. Dan tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu. Sebagaimana tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian dosa yang mereka lakukan yang dapat menghalangi mereka melihat Allah. Dan melihat Allah Azza wa Jalla adalah sebesar-besar keutamaan. Dia adalah ziyadah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, mereka mendapatkan surga dan tambahan. Tambahannya adalah nazar, melihat Allah Azza wa Jalla. Dan melihat Allah adalah senikmat-nikmat kebaikan, senikmat-nikmat kebahagiaan. Dan dia adalah kebahagiaan mutlak yang tidak bisa banding dengan surga itu juga. Tidak sebanding dengan surga. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada hambanya, maka melihat Allah Azza wa Jalla tidak sebanding dengan surga itu. Jadi dia adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.